Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita masih mengkaji tentang ilmu hadis. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ta'rif tentang sanad, isnad, musnid, kemudian musnad, matan, riwayat, tahrij dan ihtiraj. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang nama-nama hadis ditinjau dari segi yang menyampaikan kabar. Pembahasan yang pertama yaitu apa yang disebut dengan marfu', mauquf dan maqtu'. Apabila kita perhatikan takrif atau pengertian hadis yang diberikan oleh At-Tibi yang memasukkan ke dalam hadis sebagai perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maka hadis itu dibagi menjadi 3. Pertama, marfu'. Yaitu apa? Hadis yang disandarkan kepada Nabi, ya, namanya marfu'. Kedua, mauquf. Ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Namanya mauquf. Yang ketiga, maqtu'. Artinya apa? Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Sekali lagi, apabila kita perhatikan dari pengertian hadis yang diberikan oleh At-Tibi yang memasukkan hadis sebagai perkataan, perbuatan, takrir, ya, takrir sahabat, tabi'in, maka hadis dibagi menjadi 3 menurut At-Tibi. Pertama, marfu'. Apa yang disebut marfu'? Hadis yang disandarkan kepada Nabi. Misalnya Nabi SAW bersabda. Yang kedua, mauquf. Artinya apa? Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Contohnya adalah Umar berkata. Ketiga, maqtu'. Apa itu? Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Contohnya siapa? Sa'id bin Musayyab berkata. Oke. Sudah saya jelaskan apa itu marfu', apa itu mauquf, dan apa itu maqtu'. Kita masuk pada yang kedua, hadis marfu'. Pengertian atau penjelasan. Apabila para muhaddisin mengatakan ini hadis marfu', maka maksudnya adalah hadis atau kabar yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baik bersambung sanadnya, baik muttasil sanadnya, bersambung atau tidak muttasil, yakni ada keterputusan pada sanadnya. Yang dinamai dalam ilmu muthalah hadis disebut dengan munqati', jika putus pada satu tempat atau lebih tidak beriringan, dan disebut mu'dhal jika putus pada 2 tempat secara beriringan. Sekali lagi, hadis marfu' adalah apabila para muhaddisin mengatakan ini hadis marfu', maka maksudnya adalah hadis atau kabar yang disandarkan kepada Nabi, baik bersambung sanadnya, baik mutasil sanadnya maupun tidak, yakni ada keterputusan pada sanadnya, dinamai dengan ilmu muthalah hadis disebut munqati', jika putus pada satu tempat atau lebih tidak beriringan, dan disebut dengan mudhal jika putus pada 2 tempat secara beriringan. Hadis marfu'. Kemudian hadis mauquf. Hadis yang disandarkan pada sahabat. Apabila para muhaddisin mengatakan ini hadis mauquf, maksudnya adalah hadis atau kabar yang dituturkan oleh seorang sahabat. Baik ucapan, perkataan, tidak diterangkan dari Nabi. Jika hadis mauquf disandarkan kepada orang yang bukan sahabat, hendaknya ditegaskan, yakni harus dikatakan. Umpamanya hadis ini mauquf kepada Ibnu Musayyab. Nah, terangnya atau jelasnya apabila diitlaqkan mauquf dan dimasukkan perkataan atau perbuatan tabi'in, hendaklah ditegaskan, dikatakan mauquf pada Mujahid sebagai contoh. Kemudian hadis maqtu', ya, hadis maqtu'.
Apa yang disebut dengan hadis maqtu? Apabila para muhaddisin mengatakan ini hadis maqtu, maka maksudnya adalah hadis atau kabar yang disandarkan kepada tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan, baik mutasil maupun munqati'. Ulama berpendapat bahwa sesuatu hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujah. Ya, tidak dapat dijadikan hujah. Tetapi jika pendapat itu berkembang dalam masyarakat dan tidak diperoleh bantahan dari seorang, maka ada ulama yang menyatakan dengan pendapat sahabat yang berkembang dalam masyarakat yang tidak didapati bantahan dari seorang, yakni dipandang sebagai ijma'. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, yang demikian ini disebut dengan marfu' mursal. Apabila seorang tabi'in mengatakan ketika menyebut nama sahabat, tempat ia mengambil perkataan itu atau perbuatan yang dimaksud, yakni bahwa sahabat itu menerima dari Nabi, dipandanglah marfu' muttasil. Kemudian masuk pada sebab selanjutnya yaitu marfu' syarih dan marfu' ghairu syarih. Para ahli hadis bagi hadis marfu' kepada marfu' syarih atau marfu' hakiki, yakni tegas-tegas disandarkan pada Nabi. Marfu' ghairu syarih, marfu' hukm yang tidak ditegaskan disandarkan kepada Nabi. Ada dua ya, marfu' syarih dan ghairu syarih. Kemudian marfu' syarih hakiki terbagi menjadi tiga. Marfu' qaul, seperti saya mendengar Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda. Yang kedua, marfu' fi'li. Seperti perkataan sahabat, saya lihat Rasulullah berbuat begini. Atau diriwayatkan dari sahabat bahwa sahabat itu menerangkan bahwa Nabi berbuat begini. Ketiga, marfu' takriri. Apa yang disebut marfu' takriri? Seperti seorang sahabat atau lainnya berkata, ada seorang berbuat begini di hadapan Rasulullah dengan tidak menerangkan bahwa Nabi membantah perbuatan tersebut. Kemudian marfu' ghairu syarih, marfu' hukmi. Adapun marfu' ghairu syarih artinya segala yang dipandang hadis marfu' padahal itu tidak disandarkan secara tegas kepada Nabi, disebut sebagai marfu' hukm. Marfu' ghairu syarih dibagi menjadi tiga. Pertama, perkataan seorang sahabat yang menerangkan bahwa seorang sahabat pernah berbuat sesuatu di masa Rasulullah. Yang kedua, perkataan seorang sahabat yang bersifat menetapkan suatu pahala atau siksa. Yang ketiga, perkataan seorang sahabat bahwa yang demikian itu menurut sunnah. Nah, sekali lagi saya katakan marfu' ghairu syarih dibagi menjadi tiga. Perkataan seorang sahabat yang menerangkan bahwa seorang sahabat pernah berbuat sesuatu di masa Rasulullah. Yang kedua, perkataan seorang sahabat yang bersifat menetapkan suatu pahala atau siksa. Yang ketiga, perkataan seorang sahabat bahwa yang demikian menurut sunnah. Oke, kemudian yang terakhir penjelasan tentang penerangan sahabi yang dihukumi marfu. Apabila seorang sahabi berkata, misalnya ya, kunna naqulu kami katakan, kunna naf'ulu kami kerjakan, kanu yaquluna para sahabat mengatakan, atau kanu yaf'aluna para sahabat mengerjakan, kunna la naro ba'san kami tidak anggap salah. Kanu la yarawna ba'sa. Mereka tidak anggap salah. Maka perkataan itu menurut pendapat jumhur muhaddisin, fuqaha dan ahli usul bahwa jika sahabat itu tidak menyandarkan kepada Nabi, maka tidak dihukumi sebagai marfu'. Hanya dihukumi sebagai mauquf. Jika disandarkan kepada Nabi, umpamanya mereka mengatakan, kami berbuat di masa hayat atau masa hidup Nabi, atau di masanya, atau di masa beliau masih hidup, dihukumi marfu', dipandang sebagai keterangan dari Nabi. Nawawi berkata, beginilah pendapat jumhur yang sahih dalam masalah ini, dan beginilah mazhab Syafi'i. Alasannya ialah bahwa sesuatu yang diperbuat di masa Nabi, menurut zahirnya, diketahui oleh Nabi. Sementara segolongan yang lain berkata, kalau perbuatan tersebut, perbuatan yang nyata, tidak tersembunyi pada galibnya, dihukumi marfu'. Kalau perbuatan itu atau perbuatan yang biasanya tersembunyi dihukumi sebagai mauquf.
Nah, hal ini dikatakan atau menurut pendapat Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Akan tetapi, menurut Abu Bakar Ismaili, perkataan-perkataan serupa itu tidak dihukumi sebagai ketetapan Nabi sendiri, yakni tidak dihukumi sebagai hadis marfu. Lalu apa? Hanya dihukumi sebagai hadis mauquf. Nah, apabila para sahabat berkata misalnya kami diperintahkan begini, atau kami dilarang begini, atau menurut sunnah begini, maka kesemua itu dihukumi marfu menurut mazhab jumhur. Tetapi jika yang mengatakan itu seorang tabi'in, maka dihukumi sebagai mauquf. Demikian tadi saya sudah menjelaskan apa itu marfu, apa itu mauquf, maqtu, kemudian marfu syarih, marfu ghairu syarih, penjelasan tentang penerangan sahabi yang dihukumi marfu. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.